syukur dalam majelis yang diridhoi Allah ini, yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat yang mulia Ibu Haja LB Berlian. Ini beliau termasuk ikhwan yang istiqomah, setiap manakib selalu ada, kayaknya lebih istiqomah daripada saya. Semoga dengan manakib online internasional malam ini Allah memberkahi semuanya, segalanya. Selamanya untuk Ibu Haja LB Verlian bersama keluarga besar beliau, menambah, memperdalam dan memperluas keimanan beliau, hikmah di dalam thariqah ini, menambah ilmu dan keberkahan, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, meringankan langkah beliau dan mengangkat segala kesulitan dan cobaan yang beliau alami, dan mengabulkan hajat-hajat yang terbaik buat beliau dan keluarga, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Juga para petugas manakib yang bekerja dengan sangat baik, dan seluruh ikhwan akhwat, para pencinta kesusahan jiwa, para murid-murid kebanggaan Pangarsa Aba Aos. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki malam 29 Rojab ya. Ini di ujung sekali bulan Rojab, tidak terasa. Besok malam kita melaksanakan sholat Rojab yang terakhir. Ya, kebetulan ada di pertengahan bulan Januari. Nah, izinkan malam ini saya menambah ulasan mengenai al-jud ya, kemurahan hati, karena hubungan kita manusia, terutama dengan harta, dengan benda, kemudian dengan kekayaan, dengan kepemilikan, wabil khusus yang kita alami sekarang ini, itu semakin lama semakin kompleks ya, semakin dekat gitu ya, dan agama mengenali itu gitu ya. Jadi al-jud ini sesungguhnya bagaimana kita memahami secara hakiki keberadaan atau posisi atau fungsi dari harta yang kita punya, dari kepemilikannya. Wabil khusus alat tukar yang disebut dengan uang ya, atau mata uang yang kita miliki. Di dalam, seingat saya, di dalam beberapa kajian keislaman ada salah satu pemikiran yang menarik tentang uang ini dari Imam Al-Ghazali. Cuman memang kondisinya sekarang jauh berbeda. Kalau di masa Al-Ghazali dulu itu, mata uang itu dibuat dengan benda benda mulia dari emas. Jadi mata uang memiliki nilainya sendiri secara intrinsik. Sementara sekarang ini komponen benda mulianya atau material mulianya dalam mata uang yang kita punya itu semakin lama semakin hilang. Bahkan ada uang virtual sekarang ya, kita sekarang bayar apa-apa pakai QRIS, pakai transfer, pakai GoPay, pakai ShopeePay, segala pay-payan itu yang hampir tidak memiliki nilai intrinsik. Jadi hanya satu nilai yang sifatnya eh, fantasional ya, dan sangat labil. Nah, ini memiliki banyak, secara ekonomi memiliki banyak implikasi sesungguhnya. Tetapi intinya apapun itu uang yang bentuk baik yang memiliki nilai intrinsik sendiri maupun yang tidak memiliki nilai intrinsik, kita di zaman kita sekarang dan dulu di masa-masa Rasulullah juga di masa sebelumnya, bahkan di masa Nabi Musa, itu manusia begitu terikat, begitu apa namanya, ya begitu uh, bukan terjebak ya, tapi ya terikat oleh status kepemilikan ini, sehingga seolah-olah kekayaan itu menjadi status derajat seseorang di dalam suatu masyarakat, kemuliaan seseorang, dan menjadi daya tawar yang tidak bisa negosiasi, atau paling tidak sangat-sangat efektif ya, bahkan sampai sekarang. Bahkan kita memiliki adagium itu, uang adalah segalanya misalkan ya.
di zaman kita sekarang ini, terutama masa-masa. Dan uang ini juga yang cara kita tahu bisa merusak satu sistem politik yang kita percaya dulu paling bagus, ya, yaitu demokrasi. Ya, kita sampai kepada tahap kehidupan politik kita sekarang, demokrasi itu kan karena eh, umat manusia percaya demokrasi itu lebih baik daripada monarki misalkan, ya, dari feodalisme, karena asumsinya kita bisa memilih pemimpin sendiri, memimpin wakil rakyat sendiri gitu ya. Jadi ada partisipasi politik yang terlibat langsung dibandingkan kalau dulu di masa monarki, masa feodalisme, di mana individu atau rakyat dianggap tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik baginya. Nah, sekarang kita itu ada dalam asumsi politik bahwa semua individu dalam masyarakat ini, betapa terlepas dari latar belakang pendidikan dan derajat ekonominya, punya kapasitas untuk menentukan kehidupan politiknya. Nah, salah satunya tentukan oleh eh, memilih calon pemimpin dalam pemilu. Jadi seolah-olah memilih pemimpin itu adalah hak kita, yang semua orang memiliki kapasitas yang sama. Nah, itu teori gitu ya. Tapi pada praktiknya ternyata uang berbicara sangat sangat efektif ya. Kita mengenal politik uang ini sampai sekarang nggak bisa dihilangkan, itu melihat betapa kuatnya uang sebagai representasi harta yang sangat dominan menentukan dan merusak sebenarnya demokrasi. Juga dalam kehidupan berbangsa kita saat ini, berbagai macam kasus korupsi di Indonesia ini mengerikan terjadi. Itu menunjukkan betapa begitu ini ya, begitu kuatnya dorongan akan harta itu. Bahkan yang sangat menyedihkan, belum lama kemarin KPK menetapkan mantan Menteri Agama, ya, Menteri Agama nih, Gus Yakut, sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Dan beliau ini kan bukan satu-satunya mantan Menteri Agama yang tertangkap KPK. Sebelumnya sudah ada. Dulu ada kasus yang sangat memalukan, kira-kira 10 tahun yang lalu, kasus korupsi penggadaan Al-Quran gitu ya. Nah, ini kan sangat memalukan gitu ya. Artinya kalau kita lihat dari perspektif tauhid, ini benar-benar keterlaluan gitu ya. Ini Al-Quran digandakan dan dikorupsi uangnya. Ini juga begitu Menteri Agama. Nah, ini kalau mau iseng-iseng ditambahkan itu, kalau ada menteri yang koruptor kayak gini, MUI diem aja gitu ya. Nggak berkoar-koar. Tidak menganggap Kementerian Agama kementerian yang sesat, menghasilkan komputer atau apa. Tapi kemarin kita Makar Saabah menyampaikan beberapa hal yang merupakan kebenaran, itu dianggap sesuatu yang tidak biasa, yang sesat, dan segala macam. Ini paradoks ya, kehidupan kita sekarang ketika umat sudah begitu tersesat, jadi kebenaran dianggap sebagai keliruan, tetapi sesuatu yang jelas-jelas menentang perintah agama itu dianggap hal yang biasa, dibiarkan, didiamkan, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sampai sekarang belum pernah kita dengar suara-suara dari para tokoh agama tentang Gus Yakut ini, Menteri Agama, dan tidak ada evaluasi sama sekali dalam Kementerian Agama ya. Dan mudah-mudahan nanti Kementerian Agama yang sekarang ini, yang sebenarnya juga adalah Ikhwan, Waktal Pangersa, statusnya tidak, saya tidak tahu bagaimana status beliau, Profesor Haji Nazruddin Umar. Saya tahu dulu pernah berhubungan dengan beliau waktu lama sekali dalam beberapa kajian gender. Tapi kalau udah masuk kekuasaan itu beda. Nah, ini semua menunjukkan betapa harta uang itu begitu kuat ya, begitu dahsyat mempengaruhi orientasi, bahkan bagi orang yang dianggap paling religius sekalipun, paling taat, paling soleh, punya ilmu agama, kayak Menteri Agama itu tidak kebal terhadap godaan uang. Nah, sekarang di dalam bulan Rajab ini, Bang Arsabat bicara soal kemurahan hati. Ya, sementara realitas yang kita miliki itu bukan hati yang murah ini ya, hati yang rakus gitu. Nah, ini benar-benar bertolak belakang. Kita ini sedang terus luar biasa kuatnya.
Jadi di mana masa di mana harta kepemilikan status itu begitu memberhala, begitu menjadi idol, kita diajarkan untuk apa? Bermurah hati, melepas sebagian harta kita dan menganggapnya bukan sebagai sesuatu yang esensial. Nah, saya mengutip salah satu surat dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 126, yang ini adalah pokok dari hakikat kepemilikan yang ditegaskan oleh Allah, dan ini kayak status ontologi ya. Yang artinya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Nah, kalau kita bicara soal hak milik, nah Al-Quran surat An-Nisa ini menunjukkan klaim yang paling esensial bahwa hanya kebaikan Allah lah yang paling sejati, yang paling apa namanya, paling hakiki ya, paling real gitu ya. Kalau kita kembali melihat ke status kepemilikan kita dibuat oleh manusia, sesungguhnya kita tidak memiliki landasan yang cukup solid untuk mengatakan kita bisa memiliki sesuatu, bisa memiliki mengklaim bahwa kita memiliki sesuatu. Dan di dalam kehidupan kita sekarang, kepemilikan ini menjadi sangat kompleks gitu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan Anda berjalan-jalan di sebuah kebun atau suatu tempat yang itu bukan milik Anda, bukan milik Anda jelas ya, entah milik orang lain atau enggak. Nah, kemudian Anda menemukan sebuah mangga eh, ada di salah satu posisi di bawah pohon mangga. Nah, karena nggak ada orang lain, Anda memungutnya dan Anda bisa mengklaim ya, ini milik saya gitu. Kalau orang sekarang ini milik saya karena saya menemukannya. Nah, itu sesungguhnya klaim seperti itu yang kita buat. Nah, mangga ini bisa berubah apa aja pada dasarnya ya. Bisa air, bisa udara, bahkan sekarang tambang sekalipun itu diklaim gitu ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, kalau nggak salah pasal berapa ya? Pasal 33 kalau nggak salah ya, disebutkan bahwa air, udara, dan bumi, air dan udara dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan rakyat ya. Itu artinya kalau dalam status kenegaraan kita, kekayaan bumi dan air itu termasuk laut itu dikuasai oleh negara. Nah, masalahnya negara tidak selalu punya perspektif atau punya keberpihakan terhadap rakyat. Sehingga misalkan contoh kemarin terjadi banjir yang luar biasa di Sumatera. Itu ada banyak bukti, salah satunya karena adanya penebangan yang tidak terkontrol ya di Sumatera dalam waktu yang sangat lama. Nah, itu muncul karena negara memberikan izin kepada orang lain untuk mengklaim hutan ini gua kelola gitu ya, gua potongin kayunya, dikelola, kita jual, atau tanahnya dipakai untuk menanam sawit gitu ya. Nah, manusia tidak bisa mengelola tanah, ya, sifat-sifat tanah. Kemudian ketika kita menanam sesuatu, dan kita mengklaim hasil tanaman itu milik kita, nah ini klaim yang serampangan sebenarnya, karena Anda menanam di situ, dan pohon tumbuh itu kan karena memiliki sistemnya sendiri. Manusia tidak bisa menentukan tumbuhnya itu bagaimana, batangnya seperti apa, misalkan kelapa sawit ya. Jadi kepemilikan kita yang kita klaim itu tidak bisa, apalagi kalau itu jelas-jelas bukan milik kita, milik orang lain gitu ya. Nah, ini misalkan contoh, kemarin Amerika menyerang Venezuela, kemudian karena alasan-alasan ada penyebaran apa namanya, narkoba di sana ya, presiden ditangkap semaunya sendiri, kemudian mereka mau menguasai minyaknya. Nah, ini sekarang Amerika gatal lagi mau menguasai Greenland. Ini jelas-jelas milik orang lain. Negara lain mereka dikuasai. Nah, dulu kita juga mengalami hal yang sama masa kepenjajahan. Nah, ironisnya produk penguasaan seperti itu ketika jelas-jelas bukan milik orang, milik dia itu untuk dikuasai,
itu kita nikmati sekarang ya. Misalkan minyak yang kita punya, alat-alat komputer yang kita punya, semua adalah hasil dari mekanisme ekonomi seperti itu. Yang tidak bisa kita hindari ya. Misalkan saya sekarang menghadapi laptop ini, bahan-bahan awalnya adalah nikel, tembaga, yang tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menghasilkan tembaga sendiri. Yang mereka bisa adalah menggali biji tembaga di sebuah tempat yang itu adalah milik negara tertentu gitu ya. Dan negara akan memberikannya kepada perusahaan tersebut untuk mengelolanya. Ketika dikelola, tembaga itu dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan siapa yang diuntungkan? Ya yang punya perusahaan. Artinya kemudian menghasilkan uang. Kemudian jadi produk, jadi HP, jadi komputer, jadi gadget, jadi tablet. Kemudian kita beli. Dan kita klaim itu milik kita karena kita punya uang. Nah, bayangkan sesuatu yang subhat seperti tadi itu, kita jalan-jalan di sebuah tempat menemukan mangga, ya, kemudian mangganya itu, masalahnya mangganya kita klaim milik kita, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, ya. Ketika mangganya banyak, kemudian kita jadikan sarana untuk memperkaya diri, gitu ya. Misalkan ternyata mangganya nggak satu nih, ada ratusan. Kemudian bukan karena kita lapar ya, tapi kita ingin kaya, mangganya kita jual, kita tukar dengan apel, dengan beras, dengan emas, gitu ya. Bahkan kita melihat ada mangga milik orang lain. Wah, saya ingin kaya lagi. Kita mengklaim, kita kuasai, kita serang kebun tetangga gitu ya, karena mangganya lebih banyak. Terus kita jual dan menghasilkan kekayaan. Nah, ketika dia menjadi kekayaan ini jadi problematis ya. Jadi sesungguhnya kita sekarang hidup dalam sebuah produk ekonomi yang ada banyak sekali ketidakjelasan dari harta benda yang kita punya, kepemilikan itu, apalagi kepakai sistem uang. Setelah kenapa di dalam Al-Quran, dalam ajaran agama kita, namanya zakat atau infak itu punya fungsi untuk membersihkan atau mensucikan dari apa yang kita punya gitu ya. Bahkan konsep zakat itu kan dalam Al-Quran mengatakan bahwa ada sebagian yang dari yang kita punya itu milik orang lain gitu ya. Uh, jadi itu. Nah, artinya karena dia punya fungsi membersihkan, maka sesungguhnya kemurahan hati aljud atau sodako ini seperti zikir. Semakin sering kita lakukan, semakin banyak kita lakukan, dia semakin menyucikan harta dan kebaikan dan hati kita sesungguhnya ya. Jadi sesungguhnya seperti itu. Dan kita dilatih dengan aljud ini bahwa dengan menyisihkan sebagian harta kita semakin banyak untuk orang lain, artinya di luar diri kita, kita merasa yakin dengan nikmat Allah tidak akan berkurang gitu ya. Kita punya positive thinking bahwa kita merasa yakin dengan rahmat Allah dan nikmat Allah dan kita merasa cukup. Dan rasa cukup inilah lawan dari rasa was-was atau kekhawatiran atau ketakutan bahwa akan nikmat Allah atau bahkan rasa putus asa dari nikmat Allah gitu ya. Nah, rasa was-was ini yang ada di surat An-Nas itu adalah cara kerja setan ya, iblis menitipkan rasa khawatir, ketakutan, nggak bisa kerja, nggak punya uang, nggak bisa hidup, nggak bisa beli beras. Nah ini pola cara kerjanya iblis. Nah agama, terutama dalam Thariqah ini, kita diajarkan untuk yakin dengan rahmat Allah. Bahkan bukan cuma yakin ya, kalau di dalam abang mengajarkan bukan cuma cukup senang kita ini ya, di sini senang, di sana senang. Nah itu sudah lebih tinggi lagi. Kemudian juga dengan aljud ini seperti saya sebutkan sebelumnya di hikmat yang ini atau yang lainnya, bahwa dengan kemurahan hati lewat zakat, lewat sodako yang semakin banyak, kita tidak terikat dengan harta gitu ya. Rasa keadilan kita menjadi lapang, tidak terjebak oleh keegoan. Karena harta ini sebenarnya menyerap ego kita. Semakin banyak harta yang kita punya, ego kita, keakuan kita atau nafsu kita semakin terserap pada harta itu. Kita tidak ingin mereka hilang. Ya, coba Bapak Ibu rasakan begitu Anda dapat uang makin banyak, harta makin banyak, ada rasa di mana kita tidak ingin kehilangan, tidak ingin berkurang gitu ya, harta itu, tanah atau apa kepemilikan itu gitu ya. Dan itu artinya kita makin terjebak, makin tidak merdeka, makin terserap oleh kepemilikan itu. Nah, dengan kemurahan, dengan zakat, dengan kita mengklaim bahwa kita tidak dikontrol oleh harta, kita tidak terjebak, kita tidak terserap oleh kepemilikan, tapi kita menjadikan mereka sebagai sarana.
Jadi ini yang disebut dengan mensucikan sesungguhnya, bahwa karena kita merasa kita otonom, kita mandiri, tidak bergantung, tidak ditentukan oleh harta kita. Dan juga kalau dalam masa kita sekarang ini tidak ada kehendak untuk ria atau pamer ya lewat sosmed. Nah, ini bukan kebetulan di bulan Rajab ini doa yang kita sampaikan setiap hari ini kan Allahumma tohir lisan minal kisbi wa qalbi bimal nifaq wa amali minal riya wa basori minal khiyana fa inakal qainatal ta'yun ayun wa matukhfi sudur. Itu semuanya bicara soal kemunafikan gitu ya dari lidah kita yang berbohong, kolbu kita yang nifak, yang munafik, kemudian ria dan pandangan kita yang terkhianat itu. Nah, sekarang ini banyak sekali kemurahan hati atau apa namanya menjadi komoditas apa dalam sosmed ya, menjadi komoditas untuk mencari validasi pengakuan dari orang lain, mencari viewer. Para tiktoker, selebgram atau yang lain tuh mereka memamerkan nih kemurahan hati mereka gitu ya. Nah, itu bukan ajaran dari kita. Kemudian Al-Jud ini juga mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita punya atau kita klaim harta kita, tanah kita, kendaraan kita, rumah kita itu tidak hakiki ya. Hanya lewat, hanya tutupan, hanya wasilah. Hanya sesuatu yang diberikan, dimungkinkan oleh Allah. Gitu ya. Oh ya, ini ada ayat yang lain ya di surat Ali Imran juga disebutkan yang sama. Ali Imran 109, kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi, nah kita disadarkan bahwa lewat Al-Jud itu bahwa harta kita punya ini, kepemilikan kita itu tidak hakiki. Ya, tidak hanya secara etika bermasalah seperti saya sebutkan tadi gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan uang, sekarang ini nilai uang itu naik turun di luar kendali kita. Semakin abstrak uang itu jelas, maka bentuk nilai kekayaan keuangan itu sesungguhnya di luar apa namanya kekuasaan kita. Dan ini yang kemudian menjadi sarana uang itu menjadi sarana relasi kuasa. Ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan sistem moneter itu untuk menguasai orang lain ya. Itulah kenapa sesungguhnya di masa kita sekarang itu kesenjangan ekonomi justru makin meningkat ya. Ini ironis, pertumbuhan ekonomi itu makin tinggi di banyak negara termasuk Indonesia, tetapi kesenjangan ekonomi makin banyak. Nah, dan ini terjadi secara global gitu ya. Ada orang-orang yang sangat super kaya kayak Elon Musk itu yang hartanya itu bisa mungkin memberi makan orang seluruh dunia selama beberapa tahun ya, cukup dengan dia. Tapi ya itu ya. Dan ada kelas-kelas baru namanya the billionaire sekarang ini ya. Sementara pada saat yang sama ada orang-orang yang jumlahnya lebih banyak yang sulit mencari kerja yang stabil harus bekerja lebih dari satu tempat. Misalkan ini ada beberapa teman yang pagi harus ngojek, terus siang harus jualan apa, malam harus misalkan melayani layanan pijit segala macam. Ada eh, individu-individu yang struggle seperti itu. Sementara ada orang-orang yang tinggal duduk ongkang-ongkang, uangnya bertambah. Bukan karena secara hakiki memang dia punya hak terhadap harta itu, tapi karena sistem ekonominya yang memang dibuat orang-orang tertentu itu menjadi lebih kaya dan orang-orang lain itu menjadi menderita. Jadi sistem keuangan kita ini sekarang yang penuh kejahatan sesungguhnya ya. Dan kemudian yang keempat, kita dengan Al-Jud ini kita perlu sadar bahwa kepemilikan kita di dunia ini hanya buatan manusia sesungguhnya ya, buat-buatan kita aja. Dulu kita tidak mengenal namanya personal property right itu, personal hak milik yang punya hak hanya orang-orang tertentu, kaum ningrat, kaum raja gitu ya. Bahkan ada untuk waktu yang lama ada manusia-manusia yang dianggap tidak punya hak terhadap dirinya sendiri, yaitu para budak ya. Rasulullah eh, bertugas menjadi rasul di masa seperti itu. Ada sahabat-sahabat yang dari kalangan budak gitu ya. Budak itu kan mereka tidak punya hak atas diri mereka sendiri. Hak mereka adalah dari orang lain gitu ya. Itu artinya
tubuh mereka sendiri aja menjadi kekuasaan atau kepemilikan orang lain. Tapi sekarang kita menentang jelas perbudakan itu bertentangan dengan umat manusia, ya, dengan hak manusia. Dan Islam mengajarkan itu, ya, secara bertahap. Nah, sekarang kita memiliki contoh lain adalah feodalisme, gitu ya. Dulu, misalkan di Jogja ini kita sebelum ada masa negara bangsa Republik Indonesia yang punya hak kepemilikan ya keraton, gitu ya. Jadi tanah, kemudian bukit, sawah itu milik keraton. Sehingga di sini masih banyak namanya Sultan Ground itu di Jogja itu hampir seluruh Jogja itu semuanya milik keraton, milik raja, milik sultan. Nanti ganti sultan, ganti raja ya milik sultan pribadi. Rakyat hanya nyewa gitu ya, sehingga ada upeti. Nah, sekarang kita memiliki konsep itu semua orang punya hak untuk memiliki. Ada hak personal property right yang itu sesungguhnya adalah hal yang relatif baru ya, pertemuan modern. Tapi bukan berarti dengan personal property rights kemudian semua orang itu bisa merdeka, ternyata kan juga tidak. Ya. Ternyata personal property right juga itu adalah satu strategi eh, apa namanya ekonomi yang memungkinkan sebagian orang untuk menguasai orang lain. Dan ini yang saya kira penting untuk kita sadari bahwa Al-Jud ini mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari sistem sistem seperti itu. Sebenarnya secara etika kita tidak terlibat terlalu banyak dalam sistem yang ya bisa dibilang menindas ini sesungguhnya ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Bi karomakti bangsa Abbas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.